Sudah sarapan belum? Sudah, Kak. Kalau sudah, ayo ambil Alkitabnya. Sebentar lagi kita mau membaca Alkitab dan bernyanyi. Sekarang ayo bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke doa pembuka. Ayo kita persiapkan diri kita. Kita mau bernyanyi. Setelah bernyanyi kita berdoa. Kita bernyanyi dengan posisi melipat tangan dan tutup mata ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ibagas gorane na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Songon na hinatahon ni suratin, bahna manggolu do mabaur gumbani na prosaya baku. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa namin na inagori atas, suruh hamba tondimu na pasingin banami na martupuon, aselambin iya rusi, anjaha iya hakon hanami, idop ni uhur pakon hapitoron na binirehon ni anakmu, Yesus Kristus humbenami. Pargogoy hamba hanami, makorjahon harosu ni uhurmu, pakon pajongjongkon hapitoron na humbamu, aselambin bermalas ni uhur hanami, manaksihon hasangapon, pakon hamuliaon ni pambahenan ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adik-adik, tema kita minggu hari ini adalah lebih baik. Oke, sekarang kita bernyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.
Kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari Efesus 5 ayat 16. Dari Efesus 5 ayat 16. Yaitu kakak bacakan ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kakak ulangi ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dihafal ya adik-adik, jangan lupa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk kepada ambilan. Ayo ambil Alkitabnya. Kita nanti mau baca bersama-sama dengan kakak yang berambilan ya. Sekarang kita bernyanyi lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Salam bagi kita semuanya. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita sekolah minggu pada hari ini. Mari adik-adik, sudah disiapkan buku Alkitabnya, catatannya, apa yang perlu dicatat sebelum kita mulai dengan doa. Ya, semua duduk dengan sopan supaya kita mulai ibadah kita dengan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu Bapa, karena pada pagi hari ini kami mau melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online terhadap anak-anak kami, dan anak-anak kami ibadah masing-masing di rumahnya. Berkati ibadah kami pada hari ini, berkati hamba-Mu mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bukakan telinga kami supaya kami mau mendengar dan melakukan apa yang dikatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Buka Alkitabnya, Perjanjian Lama, Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Ya, kita buka. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kalau bahasa Simalungunnya dua Musa. Ya. Baik, kakak bacakan mulai ayat 19 sampai 27. Mari sama-sama kita membacanya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa ini orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan
kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara kecil diadili mereka. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Ya, panjang ya adik-adik ya. Oke, baik. Apa inti dari khotbah kita, firman Tuhan yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik. Adik-adik pernah mendapat nasihat? Pernah? Siapa yang pernah mendapat nasihat? Nasihat, ajaran, anjuran atau nasihat. Berarti semuanya pernah dinasihati orang tua atau juga kita menasihati orang. Nih yang diminta oleh firman kita pada hari ini. Ini tentang Nabi Musa. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir di bawah pimpinan seorang Nabi Musa. Ya, adik-adik kalau mau tahu nanti tentang Nabi Musa, bisa nanti kita buka buku Alkitab kita. Siapa Musa itu? Ya. Dan dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka dikatakan kitab ini kitab Keluaran. Mereka keluar dari Mesir. Sekarang dalam perjalanan mau menuju ke tanah Kanan, ke tempat asal mereka yang sudah disediakan Tuhan. Lalu adik-adik, Musa sebagai pemimpin, dia punya anak. Ada 2 anaknya, ya. Mertuanya Zipora, kalau enggak ibu silap, ya. Mertuanya namanya baik adik-adik yaitu Zipora. Anaknya 2, Gersom dan Eliezer. Ya. Jadi Zipora ini karena Musa sibuk mengurus bangsanya, mertuanya membawa istri Musa yang bernama Zipora, bukan mertuanya namanya Zipora, tetapi mertuanya namanya si Jitro. Maaf ya, Jitro, ya. Mertuanya ini membawa istri Musa dan anaknya menjaganya karena Musa sibuk sebagai pemimpin. Lalu adik-adik, kalaulah adik-adik dinasihati di dalam firman Tuhan kita ini, seperti mertua daripada Musa melihat bagaimana Musa bekerja sendiri. Kalau dia mau mengadili bangsa-bangsa, datanglah bangsa-bangsa itu di hadapannya. Dia berdiri dan banyak itu yang mau diadili. Tentu gak cukup 1 hari. Ya, gak cukup 1 hari. Tentu Musa capek, lelah, letih. Itu yang dilihat oleh mertuanya. Maka datanglah mertua Musa, yaitu Jitro, menasihati Musa. Apa dikatakan kepada Musa? Musa, kalau beginilah kau sendiri yang bekerja menangani semua perkara, tentu kau akan capek. Jadi karena kau yang diwakilkan oleh Tuhan, kau juga bisa mewakili daripada bangsa-bangsa lain. Jangan hanya kau saja, walaupun Allah sudah memberikan semua apa yang harus dilaksanakan oleh
kehidupannya sehari-hari. Karena pada zaman itu adik-adik nggak ada presiden. Sifat negaranya yaitu bersifat teokratis. Artinya Allah yang memerintah melalui Nabi Musa. Segala ketetapan, segala nasihat Allah memberikan kepada Musa dan Musa memberikan kepada bangsa-bangsanya. Aturan, hukum Allah memberikannya. Ya, apalagi sudah hukum Taurat sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi adik-adik, Musa mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya, yaitu Jitro. Dia mendengar nasihat daripada mertuanya. Oh iya, tentu baik begitu di dalam hatinya. Lalu mertuanya mengatakan, carilah orang yang taat, yang patuh, setia, tidak mengejar suap, yang menjadi pemimpin di dalam pemimpin 1000 orang, 500 orang, 100 orang, 50 orang. Ini yang disuruh oleh mertuanya Musa. Tentu si Musa pun berpikir, oh iya, tentu aku lelah. Bagus juga ini yang dikatakan mertuaku. Maka Musa mencari pemimpin yang benar-benar karakternya bagus, jujur, hidup di dalam kebenaran, taat kepada Allah. Itu yang dicari Musa. Dia mendengar nasihat daripada mertuanya. Ya, dia mendengar apa yang dikatakan mertuanya, dia dengar. Jadi adik-adik, lalu Musa pun mendapatkan pemimpin-pemimpin yang 1.000, 500, 100 sampai 50. Kalau perkara-perkara kecil tidak lagi dibawa ke Musa. Hanya perkara kecil itu mereka yang menyelesaikannya. Pemimpin 1.000, pemimpin 500, pemimpin 100. Misalnya kakak pemimpin 1.000, ada perkara kecil, kakak yang menangani. Tetapi kalau ada perkara yang besar, sulit, ya dibawakanlah kepada Nabi Musa. Musa lah yang memutuskannya supaya perkara besar itu dapat diselesaikan. Jadi bagaimana adik-adik? Gampang kan sudah pekerjaan daripada Nabi Musa. Inilah sama dengan khotbah kita, kalau nggak silap 3 minggu yang lalu. Bekerja sama-sama bekerja. Kalau bekerja sama, mau mendengar nasihat, maka pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Adik-adik, itulah tentang bagaimana firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalau ada yang menasihatimu, biasanya yang menasihati itu ibu dan guru. Maukah adik-adik mendengar? Tentu harus kita mau mendengar. Ya, kenapa kita dinasihati? Ya, kenapa kita dinasihati? Supaya kita berubah. Yang malas tadi menjadi rajin. Misalnya datang ibunya, bangun pagi-pagi, ibu sudah sibuk masak di belakang, tapi kamu masih tidur, masih main HP. Lalu ibu datang, Indri, yuk bangun, jangan terlambat bangun, nanti terlambat sekolah. Ya, itu, ayo bergiat, jangan bermalas-malasan, jangan main HP saja, gunakan waktu. Itu nasihat dari orang tua kan? Apalagi nasihat dari guru. Ya, jangan suka cabut, jangan coret-coretan di dalam sekolah, kata guru. Itu semuanya nasihat guru itu berguna sekali buat kita untuk masa depan adik-adik. Ya, harus rajin sekolah, jangan suka terlambat, tepat waktu. Banyak sekali nasihat daripada orang tua, guru, apalagi di dalam Alkitab ini adik-adik. Adik-adik kalau mau tahu nasihat paling berharga ada di dalam Alkitab ini, yaitu di dalam kitab Amsal
membentuk karakter kita. Alkitab ini membentuk karakter kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang tahu kebenaran. Kalau kita tidak mau membaca Alkitab, ya apa yang mau kita tahu? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita berhubungan dengan Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Walau Tuhan tidak nampak, tapi Dia ada, nyata. Percaya, maka orang percaya itu yang tidak nampak tapi dia percaya. Jangan hanya yang harus nampak baru kita percaya, bukan. Kan itu iman orang Kristen. Ya, Allah kita nggak nampak, tapi Dia hadir di dalam diri kita. Jadi adik-adik, nasihat yang diberikan orang tua. Kadang-kadang orang tua juga sangkingnya nggak bisa lagi kamu dinasehati, kamu dipukul. Kenapa? Supaya berubah. Karena keras kepala, tegak tengkuk, ya keras kepala. Ya adik-adik sering keras kepala, melawan orang tua. Ini tidak baik. Ya, tidak baik melawan orang tua. Dengar nasihatnya. Kalau kamu dinasihati, buka bukunya anakku, belajar, buka Alkitab, baca. Ayo sama-sama kita baca. Banyak nasihat yang sudah kau terima dari orang tuamu, apalagi dari gurumu. Maka Tuhan menyediakan kuping kita dua. Ayo, siapa kupingnya enggak dua? Coba pegang kupingnya. Ya, ada dua. Berapa? Dua kan? Enggak lebih. Kakak dua kok. Mulutnya berapa? Satu ya, enggak banyak mulutnya. Apa gunanya? Kok kuping bisa dua? Kok mulut satu? Tetapi manusia kebanyakan bicara di sini, tidak mau mendengar. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus itu. Ya, Allah kita itu menyediakan kuping dua, menyediakan mulut satu, supaya kita berbicara sedikit, banyak mendengar. Tetapi adik-adik selalu banyak bicara, ngomong saja. Nanti kakak sekolah minggunya buat ibadah, berkhotbah, asik cubit, cerita. Wah, ada saja yang diceritakan. Bukan kakak sekolah minggunya yang didengar. Maka kuping yang dua itu digunakan sebelum nanti rusak. Kalau udah rusak bagaimana? Pikun. Mulut itu digunakan. Jangan terlalu banyak kita bicara. Ya, tukang gosipin orang, ngatain orang. Padahal sudah dinasihati, jangan suka menghina orang. Jangan suka mengatai orang atau semuanya. Ya, yang tidak baik bagi kita. Dengar nasihat. Siapa yang mau mendengar nasihat, dia akan sukses. Ya, adik-adik yang mau mendengar nasihat orang tuanya, mau patuh kepada orang tuanya, akan sukses. Tetapi kalau nasihat itu diberi orang tua, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tembus, maka tidak ada tinggal di dalam dirimu. Ya, jadilah kau anak yang bagaimana? Yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, orang tua kita itu wakil Tuhan di dunia ini. Kita dengar, tidak ada orang tua membuat anaknya celaka. Kalau ada orang tua membuat anaknya celaka, itu bukan orang tua yang baik. Orang tua selalu menasehati anak-anaknya supaya anaknya maju, supaya anaknya sukses di dalam sekolah. Ya, adik-adik. Jadi khotbah kita kakak harapkan supaya adik-adik atau firman Tuhan ini mengharapkan kepada adik-adik supaya mau mendengar nasihat orang tua, nasihat guru, atau nasihat orang yang lebih tua dari kita, atau juga orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita salah, kita ditegur, mari kita terima. Ya, adik juga bisa menasihati orang lain. Jangan hanya kita menerima, tapi bisa juga menasihati. Ya, kalau ada yang tidak baik kita lihat.
Misalnya kawannya mencuri, ya, mencuri uang kawannya. Lalu datanglah si Joni, ya, datanglah dia mengatakan kepada si yang mencuri uang tadi, itu mencuri nggak bagus, Tuhan nanti marah, nggak ada rezekimu. Kena nasihat juga itu. Tetapi karena siapa ini tidak mau dinasihati, dia tetap mencuri. Akhirnya sudah besar menjadi apa adik-adik? Gak berguna. Seperti ada serombongan anak-anak kecil lagi bermain-main di halaman. Ada sarang tawon di situ. Jadi anak-anak ini melihat sudah dilarang oleh orang tua, jangan dilemparin. Tetapi mereka karena ingin tahu, mereka lempar tawon itu, tahu tawon, ya, lebah, dilempar, akhirnya lebah itu mengejar mereka. Akhirnya badan mereka bendol-bendol. Ada akibatnya kan? Kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan nasihat orang tua, ya, nasihat orang lain. Jadi mari kita terimalah nasihat itu dengan baik. Ya adik-adik, sudah jelas? Baik, kita tutup, ya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu melekat di hati anak-anak kami ini Tuhan, supaya dapat mereka lakukan apa yang diminta oleh firman-Mu, yaitu supaya mau mendengar nasihat orang tuanya, mendengar nasihat guru, mendengar nasihat-nasihat yang berguna bagi dirinya. Bimbinglah mereka Tuhan, jamah mereka. Kalau ada anak kami yang sakit, Tuhan, Engkaulah tabib yang luar biasa pada anak kami ini. Berkati dia Tuhan, beri kekuatan, topang dia di dalam menghadapi sakitnya. Tuhan Yesus juga orang tua mereka, supaya Tuhan cukupkan berkat bagi orang tuanya dan hikmat dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami sampaikan kepadamu. Amin. Riak mahita mangatahon tonggo o Jesus asomani. O Jesus asomani hanami haganuk. Pasada ur nami setorang ganuk. Semboy dalanon nami salakana torsa. Dok hama somanami torang age huja. Amin. Idok ni hurni Tuhata Yesus Kristus. Pakon holong atin ini bata bapa. Apa persoalan tonina pasing maka somani hita sonari rosi sadokani dokani. Amin.